Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini seperti nonton acara audisi? Ada juri, ada kandidat, dan ada peserta yang nyeleneh banget. Nah, di The Intouchable, Philip seorang miliarder kaya raya, tapi lumpuh dari leher ke bawah. Lagi-lagi harus audisi, mencari pengasuh baru. Kebayangkan, seleksi ini seperti MasterChef. Tapi bukannya masak, para kandidat harus nunjukin kesabaran tingkat dewa sambil memasang wajah penuh empati. Para kandidat berdatangan dengan CV panjang, berisi pengalaman merawat, lisensi medis, bahkan surat rekomendasi dari malaikat Jibril. Lebay sih. Tapi hampir segitu seriusnya mereka. Semua orang pengen kerja sama Philip karena, ya ampun, ini kan bos besar yang duitnya nggak bakal habis 7 turunan. Tapi di tengah parade keseriusan ini, muncul satu orang yang beda banget, yaitu Dries. Dries datang dengan niat zero buat kerja. Dia bukan pengasuh, bukan dokter, bahkan nggak ngerti cara pakai dasi. Tujuannya cuma satu, dapat tanda tangan dari Philip, biar dia bisa klaim tunjangan pengangguran kerjaan. Enggak bang, saya mah mau minta tanda tangan aja, biar bisa pulang tidur nyenyak. Kira-kira begitu gaya bicaranya. Disinilah keajaiban pertama film ini dimulai. Philip, yang biasanya punya radar tajam buat menilai orang, justru tertarik sama Dries. Dia beda, pikir Philip sambil tersenyum tipis. Mungkin juga karena Philip bosan sama orang-orang yang terlalu sempurna. Akhirnya, tanpa basa-basi, Philip bilang, "Oke, kamu diterima." Dries yang masih mikir ini lelucon cuma bisa bengong. Hah? Serius nih? Maka dimulailah babak baru dalam hidup Dries. Hari pertama dia kerja, Dries sudah kebingungan. Tugas pertama, ngebantu Philip mandi dan ganti baju. Dries yang biasanya cuma sibuk ngegame atau nongkrong sama teman-teman, sekarang harus mengurus orang. Lumpuh total. Reaksinya, "Bro, ini nggak ada tutorialnya ya." Salah satu adegan paling lucu adalah waktu Dries harus memasang stocking khusus untuk Philip. Harusnya sih gampang, tinggal tarik dan pasang. Tapi entah kenapa, di tangan Dries, stocking itu jadi kayak main tug of war. Dia narik terlalu kencang, sampai hampir bikin Philip orbit. Philip cuma bisa ketawa kecil. Sementara Dries ngomel-ngomel, "Stocking apaan ini? Kayak alat perang." Belum selesai sampai situ, Dries juga dapat tugas dorong kursi roda Philip ke taman. Awalnya, semuanya berjalan mulus. Tapi begitu Dries ngerasa bosan, dia mulai ngebut. Philip yang tadinya adem ayem, malah jadi kayak lagi naik roller coaster. "Santai, santai," teriak Philip sambil ketawa. Tapi Dries nggak peduli. Dia malah sengaja ngedrift. Di balik semua kekacauan, Philip mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari Dries. Dia nggak cuma pengasuh biasa. Dries nggak pernah memperlakukan Philip seperti orang sakit. Dia nggak kasih simpati berlebihan atau bicara dengan nada pelan seolah Philippe nggak ngerti apa-apa. Sebaliknya, Dries bicara blak-blakan dan kadang malah terlalu jujur. Misalnya, waktu Philip ngomongin koleksi lukisan mahalnya, Dries dengan polosnya bilang, "Lukisan ini seriusan bang? Anak TK juga bisa gambar kayak gini." Philip cuma bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa. Dries nggak ngerti seni, tapi justru itu yang bikin Philip merasa hidupnya lebih ringan. Salah satu momen legendaris adalah perdebatan musik. Philip, sebagai pria kelas atas, jelas suka Mozart dan Beethoven. Sementara Dries, dia tim art dan wind and fire. Ketika Philip mencoba mengenalkan musik klasik, Dries malah ketiduran. Tapi begitu dia nyalain musik disco, Dries langsung joget sambil dorong kursi roda Philip.
gaya jogetnya itu. Loh, kayak orang kerasukan. Philip nggak bisa nolak. Dia ikut ketawa sambil mikir, astaga, ini bukan pengasuh, tapi badut pribadi. Kita mulai melihat bagaimana hubungan Philip dan Dries perlahan berubah. Philip, yang awalnya hanya tertarik pada gaya unik Dries, mulai merasa terinspirasi oleh energi dan optimisme Dries. Di sisi lain, mulai belajar bahwa pekerjaan ini bukan cuma soal uang. Ada sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu adalah sebuah persahabatan. Setelah resmi jadi pengasuh pribadi Philip, Dries mulai menjalani rutinitas yang jujur aja nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Hari-harinya berubah dari nongkrong di gang jadi ngurus miliarder, lumpuh total. Awalnya dia mikir, gampang, cuma dorong-dorong kursi roda doang. Tapi kenyataannya jauh lebih ribet dari yang dia kira. Bayangin nih, Dries harus bangunin Philip tiap pagi, bantu dia ganti baju, dan yang paling sulit masang kateter. Yap, itu tugas terberat. Dries, yang biasanya panik kalau diminta nyuci piring, sekarang harus ngurus sesuatu yang lebih pribadi. Philip berkata Dries, pelan-pelan, "Kamu terlalu kasar." Dries menjawab pelan, "Bro, ini kayak masang kabel TV di tempat yang salah." Philip cuma bisa ketawa kecil sambil berharap Dries nggak bikin salah fatal. Humor, ini jadi elemen penting dalam hubungan mereka. Walaupun tugasnya berat, Dries selalu menemukan cara untuk membuat semuanya terasa lebih ringan. Salah satu hal yang bikin hubungan mereka makin seru adalah bentrokan selera musik. Philip, si bos besar, suka banget sama Mozart dan Chopin. Sementara Dries, dia tim Earth, Wind and Fire, dan Boogie Wonderland. Ada adegan lucu ketika Philip mengajak Dries nonton konser musik klasik. Dries, yang nggak ngerti apa-apa soal Mozart, duduk dengan wajah bosan sambil ngedumel, "Ini musik apaan?" Kayak suara hujan di atap seng. Tapi ketika mereka sampai rumah, Dries malah nyalain lagu disco, joget-joget sambil mendorong kursi roda Philip. Philip akhirnya terpaksa mengakui, "Baiklah, ini lumayanlah." Tapi cuma itu yang dia bilang, karena dia sebenarnya ketawa terbahak-bahak ngelihat Dries yang joget kayak kena strum. Salah satu momen komedi emas adalah ketika Dries mencoba memahami seni abstrak. Philip punya koleksi lukisan yang harganya setara mobil mewah. Tapi Dries dengan polosnya bilang, "Ini lukisan, ini kayak anak kecil yang gak sengaja nyiprat cat." Philip tertawa kecil, tapi dia juga penasaran. "Kalau begitu, kamu coba buat satu tantangan." Diterima, Dries mulai melukis. Dia cipratin cat ke kanvas sambil pura-pura jadi seniman serius. Hasilnya, lukisan itu dijual dengan harga 11.000 euro oleh salah satu teman Philip. Dries cuma bisa bengong, ini dunia kenapa ya? Orang bayar mahal buat cat tumpah. Di balik semua canda tawa, kini mulai menyentuh sisi emosional. Kita belajar lebih banyak tentang latar belakang Dries. Dia tinggal bersama ibu dan adik-adiknya di apartemen kecil yang penuh sesak. Ibunya bekerja keras, sementara adik-adiknya sering terlibat masalah. Sementara itu, Philip mulai membuka sisi lembutnya. Dia punya hubungan lewat surat dengan seorang wanita bernama Eleonore. Tapi ada satu masalah besar. Philip takut bertemu langsung dengannya. Dries, yang selalu percaya diri, nggak ngerti kenapa Philip bisa segugup itu. "Bro, ini cuma cewek, tinggal ketemu aja." Tapi Philip membalas dengan nada serius, "Dries, kamu nggak ngerti, dia mungkin akan melihatku berbeda." Dries mencoba menghibur Philip dengan cara yang nggak biasa. Dia bikin Philip menelepon Eleonore sambil menyetel musik romantis.
Tapi Dries malah nyelipin lagu Barry White. Philip langsung protes. Dries, ini bukan suasana pesta. Tapi anehnya, Philip mulai merasa lebih percaya diri. Di tengah semua kekacauan ini, hubungan Philip dan Dries semakin erat. Philip mulai melihat Dries bukan hanya sebagai pengasuh, tapi sebagai teman sejati. Mereka saling melengkapi. Philip memberikan Dries kesempatan untuk berubah, sementara Dries membawa tawa dan kebahagiaan dalam hidup Philip. Ada adegan menyentuh ketika Philip bertanya, "Kenapa kamu tetap di sini, Dries? Kamu bisa pergi kapan saja." Dries dengan gaya santainya menjawab, "Karena cuma di sini saya bisa makan gratis, bos." Tapi di balik candaan itu, jelas bahwa Dries benar-benar peduli. Momen hangat ketika Dries membawa Philip keluar rumah untuk melihat pemandangan malam kota. Dengan gaya bercanda khasnya, Dries berkata, "Lihat bos, dunia ini nggak serumit lukisan mahal itu. Kadang kita cuma perlu keluar dan nikmati aja." Philip tersenyum. Di tengah gelapnya malam, dia merasa ada harapan baru. Persahabatan. Mereka bukan hanya tentang kerja atau tawa, tapi tentang saling mendukung untuk menghadapi hidup yang penuh tantangan. Kalian pernah nggak ngerasa semuanya berjalan lancar? Tiba-tiba hidup kasih plot twist. Itulah yang terjadi di adegan ini. Setelah sekian lama bikin Philip ketawa dan jadi pengasuh yang beda, Dries mulai menghadapi realita hidup yang nggak semanis joget boogie Wonderland. Jadi ceritanya, Dries mendadak harus pulang ke rumah. Apa alasannya? Keluarganya mulai nggak tahan dengan masalah yang makin bertumpuk. Ibunya kerja banting tulang, sementara adiknya mulai bergaul dengan orang-orang yang mencurigakan. Meski Dries selalu bercanda, dia tahu masalah keluarganya nggak bisa diabaikan. Ini pertama kalinya kita lihat Dries mulai serius. Tapi jangan salah, serius versi Dries tetap ada lawaknya. Waktu dia marahin adiknya, dia bilang, "Kalau kamu mau jadi nakal yang sukses. Lihat aku, kerja sama miliarder." Sementara itu, Philip mulai merasakan kehilangan. Dries nggak ada di rumah, dan pengasuh baru yang dicoba Philip nggak ada yang cocok. Salah satu adegan paling lucu adalah ketika Philip mencoba pengasuh baru yang terlalu formal. Tanpa Dries, Philip kembali tenggelam dalam kesepian. Dia mulai kehilangan tawa yang selama ini dibawa Dries. Bahkan musik disco yang dulu dibenci, sekarang malah bikin dia senyum kecil. Siapa sangka, Dries dengan joget absurdnya meninggalkan kesan yang dalam. Setelah menyelesaikan masalah keluarganya ya, setidaknya untuk sementara, Dries memutuskan untuk kembali ke rumah Philip. Dan tentu saja, dia nggak datang dengan cara biasa. Dia datang dengan mengagetkan Philip yang sedang menyendiri menatap kaca dan juga mengomentari bewok dan kumisnya. Pada adegan ini, Dries mulai mendorong Philip untuk kembali mencoba hal-hal yang dia takutkan. Salah satunya adalah para layang, hobi yang dulu menyebabkan kecelakaan Philip. Philip awalnya jelas menolak. "Dries, aku lumpuh. Apa kamu mau aku tambah lumpuh lagi?" Tapi Dries dengan gaya khasnya bilang, "Kalau kamu jatuh lagi, aku yang tanggung jawab. Tapi aku nggak janji bakal nolongin." Ya, adegan para layang ini adalah salah satu momen paling lucu sekaligus menyentuh. Philip yang awalnya tegang setengah mati, akhirnya merasa bebas lagi. Sementara Dries yang menunggu di bawah cuma bisa ngomel, "Tolong jangan mendarat di kepala saya, bos." Misi besar ini dimulai dengan persiapan yang super serius di versi Philip. Tapi buat Dries, ini lebih kayak acara stand up komedi. Philip gugup setengah mati. "Bagaimana kalau dia nggak suka aku?" katanya. Dries dengan santainya menjawab, "Bos, kamu ini kaya raya. Kalau dia nggak suka, kirim dia lukisan abstrak yang mahal. Masalah selesai." Saat akhirnya Philip dan Eleonore bertemu,
Adegannya bikin kita tersenyum lebar. Dries ngintip dari jauh, memastikan semuanya berjalan lancar. Setelah Dries pergi, Philip memulai hidup barunya dengan semangat. Dia melanjutkan hubungan dengan Eleonore, mencoba hal-hal baru, dan yang paling penting, dia tidak lagi merasa terjebak dalam kesepian. Sementara itu, Dries kembali ke keluarganya dengan membawa pelajaran hidup yang besar. Dia mulai membantu adik-adiknya dan mencari pekerjaan baru. Tapi yang paling penting, dia menemukan tujuan hidupnya. Film ini berakhir dengan montase Philip dan Dries yang menjalani hidup masing-masing, tapi tetap mengenang persahabatan mereka. Dries membawa tawa ke dunia Philip, sementara Philip membawa arah baru dalam hidup Dries. Sebagai penutup, film ini menyampaikan bahwa hidup itu tidak sempurna, tapi kita selalu punya pilihan untuk menjalaninya dengan semangat, keberanian, dan sedikit humor. Karena pada akhirnya, yang benar-benar penting adalah bagaimana kita menghargai momen-momen kecil dan saling berbagi kebahagiaan. See you in next video. Goodbye.